Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu audiens kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Devi Rayuli Handriani Siahaan. Saya yang akan menjadi pembawa acara untuk acara kita di sepanjang siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton acara ini dimanapun berada, sambil makan siang, sambil di kantor masuk waktu, atau juga sedang bersantai di rumah, jangan kemana-mana, tetap saksikan acara kita dari awal sampai akhir, karena nanti akan ada hadiah bagi penonton, bagi audiens yang bertahan nonton sampai akhir. Hari ini kita akan mengadakan acara talk show tentang Bulan Inklusi Keuangan dengan tema Ayo Menabung Emas. Dan oleh karena itu, kita nggak akan membahas jauh-jauh dari tema tentang emas ya. Jadi yang kepo tentang investasi emas boleh bertahan sampai akhir untuk menantikan acara ini. Dan nggak asik nih ya, kalau saya seorang diri aja ngobrolnya, namanya talk show. Jadi saya akan mengundang pembicara yang terkenal banget untuk mengikuti acara kita ini yang akan menjadi narasumbernya. Kepada Bapak Mas Rijal, kami persilahkan. Selamat datang Bapak. Silakan duduk Pak. Oke, teman-teman jangan khawatir bahwa acara kita pada hari ini telah mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita sudah memakai masker, kita juga sudah cuci tangan tadi sebelum masuk di tempat ini. Dan saya mau menginformasikan bahwa acara ini diadakan oleh PT Pegadaian Persero, area Rantau Prapat. Jadi untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti mau bertransaksi, boleh datang ke Pegadaian terdekat di tempat bapak ibu berada. Jadi jangan khawatir, Pegadaian manapun nanti kita bisa bertransaksi. Acara kita kali ini dalam rangka untuk memperingati Bulan Inklusi Keuangan pada tahun 2020. Jadi dalam rangka untuk memperingati acara ini, kita akan memberikan promo kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertransaksi. Yang pertama, kita ada promo gajian emas untuk yang ingin top up tabungan emasnya. Kemudian ada promo mulai nabung untuk yang belum punya tabungan, silakan buka tabungan. Karena ada promo yang akan kita berikan. Dan kemudian ada cicil emas untuk Bapak Ibu yang mau mengambil angsuran emas di Pegadaian. Oke, kita akan mulai acara kita ya Pak ya. Sebelumnya silakan boleh perkenalan dirinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para audiens seminar emas inklusi keuangan. Oke ya Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ya saya sehat juga Pak. Oke, kita hari ini itu bahas tentang investasi emas ya Pak ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya sama Bapak nih, menurut Bapak investasi itu apa ya Pak ya? Investasi emas. Emas sangat investasi aja dulu. Ya, investasi adalah menabung untuk memperoleh hasil di akan yang datang. Oke. Jadi kalau terkait kepada investasi emas sangat menarik untuk dibicarakan karena emas itu merupakan keindahan. Oke, benar. Bahkan jauh hari sebelumnya, bahkan waktu masa Rasulullah itu sudah merupakan alat tukar. Nah, jadi kalau emas pada zaman dahulu merupakan alat tukar. Nah, sebelumnya kalau untuk transaksi jual beli sistemnya barter. Kemudian dari barter kembali ke emas. Jadi untuk penjualan
itu dinilai dengan emas. Nah, jadi emas itu sangat enak untuk membicarakannya karena dari produksi emas di dunia hampir 54% Mhm. itu dipergunakan untuk keindahan, Oke. 12% untuk industri, Oke. dan selebihnya untuk kecantikan. Oke. Jadi kalau emas, kalaulah kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun sangat memungkinkan untuk berinvestasi emas. Kalaulah seandainya kita asumsikan seperti zaman dahulu, emas itu misalnya untuk membeli 1 ekor kambing itu sama dengan nilai 1 dinar uang emas. Wow. Jadi 1 dinar uang emas itu kalau beratnya 4,24 ada yang 4,5. Jadi kalau zaman dahulu harga 1 ekor kambing itu 1 dinar uang emas. Kalau dilarikan kepada saat ini Mhm. pun itu harga emasnya 1 dinar emas itu masih bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Jadi kalau seandainya sekarang kita asumsikan harga 1 ekor kambing Mhm. hampir 3 juta. Kalau emas yang 4,24 gram tersebut Mhm. kita nominalkan ke uang dengan harga kondisi saat ini, itu tetap ya bisa menutupin dengan senilai 3 juta. Saya ambil contoh salah satunya misalnya untuk ongkos naik haji. Naik haji. Dahulu waktu tahun 2005 itu ongkos naik haji sama dengan lebih kurang 27 juta. Uang 27 juta tersebut kalau dibelikan ke emas itu dapat 200 gram. Kalau dibandingkan dengan saat ini itu untuk ongkos naik haji bisa untuk menutupin 5 orang. Itulah untuk investasi. Keren banget ya. Nah, Bapaknya udah nyinggung nih ya Iya. langsung tentang emas nih. Kita bisa lihat ya bahwa di sini Bapak berperan sebagai orang tua saya, Iya. ada beda generasi yang terjadi di antara kita. Jadi pertanyaan saya itu Pak, sebenarnya emas ini udah ngetren nggak sih Pak sejak zaman dulu untuk dijadikan barang investasi? Kalaupun sudah tren, selain emas itu kira-kira barang apa lagi nih Pak yang menarik minat orang tua pada zaman dulu untuk berinvestasi? Biasanya selain di emas atau ada barang lain nggak ya Pak? Kalau zaman dahulu seusia saya saat ini berusia lebih kurang 55 tahun. 55 tahun, nggak kelihatan Pak. Jadi kalau zaman dahulu investasi yang digandrungi oleh orang-orang tua terdahulu Oke. itu berbentuk properti, pembelian Properti, tanah, pembelian tanah juga kebun, ya. dan emas. Kebun, oke, dan juga emas. Jadi hampir kita lihat dari seluruh daerah, Mhm. tepatnya di daerah Sumatera Utara Oke. itu adalah pemakai emas. Oh, Bahkan di pelosok kalau seandainya ibu-ibunya tidak memakai emas, keren bahkan ya Pak ada ya. yang emasnya beberapa tahun. Oke, oke. Jadi seperti suatu kewajiban setiap keluarga ada emasnya. Oke. Jadi mereka selalu kalau seandainya ada uang membeli kebun, membeli properti dan emas. Benar, selalu benar. digandrungi oleh Orang tua, iya Pak, ya benar. Berarti untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang nonton acara ini yang berada di kalangan mana nih? Kalangan orang tua atau orang muda? Yang mana memang tadi kita dengar dari Bapak Mas Rijalnya sendiri bahwa yang menjadi minat orang tua itu adalah properti, kemudian tanah dan kebun, dan kemudian juga ada yang sudah berpikir lebih jauh yaitu emas. Dan sekarang pertanyaannya itu menurut Bapak di antara yang orang tua tadi nih Pak, mana yang lebih menjanjikan, yang lebih memiliki daya jual lebih tinggi kembali ketika pasti tujuannya kita investasi ada dong untuk jangka panjang gitu ya Pak. Nah, sekarang itu menurut Bapak nih,
yang lebih enak untuk diinvestasiin itu apa? Memang semua pasti menguntungkan, tapi misalnya kalau dari segi jual harga kembali itu gimana, Pak? Kalau digandrungin dan untuk cepat untuk menjualnya, yang saat ini emas. Emas, oke. Namun, kenapa pada zaman dahulu orang-orang tua kita berinvestasi selalu di properti, di tanah dan di Mhm, kebun, mhm. selain emas? Karena kalau kita lihat orang-orang tua dahulu, itu banyak anak, banyak Banyak rezekinya. rezeki, oke Nah, bener. jadi itu maka mereka orang-orang tua dahulu untuk mempersiapkan masa depan-depan Mhm, anaknya, mhm. mereka selalu membeli tanah, Oke. membeli kebun sehingga nanti anak-anak mereka sudah disiapkan Benar, terlebih bisa sekolah dahulu, tinggi ya, Pak, kan ya? begitu. Nah, jadi untuk membeli kebun, seandainya anaknya ada 5 atau 7 orang, sudah disiapkan terlebih dahulu supaya untuk masa depan anak-anaknya. Namun dengan perkembangan zaman pada saat itu untuk menguangkan Mhm, seandainya ada kebutuhan yang mendesak mendesak, sangat susah untuk sangat susah, benar menjualnya benar, karena untuk mencari calon pembelinya butuh waktu butuh yang waktu. tidak cepat kan begitu. Jadi melihat dari perkembangan tersebut, alat tukar yang sangat cepat untuk mendapatkan uang adalah emas. Adalah emas, Ya, ya, emas pun pada zaman dahulu harganya dengan harga sekarang sangat jauh sangat berbeda. jauh berbeda ya, Ah, Pak? jadi kalau zaman dahulu harga emas kalau kita ambil asumsi di tahun 2005 itu 1 gram emas Mhm. itu lebih kurang sekitar 20 sampai 25 ribu. Nah, Oke, kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang di saat tahun ini heeh, 2020, nah, ini harga emas sudah mencapai di angka 900 sampai 1 juta per gramnya. Jadi sangat jauh berbedanya. sangat jauh berbeda harga emas yang dulu sama sekarang ya, Pak, ya. Ya, Nah, ngomong-ngomong nih tentang emas, saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang menonton di rumah, kita ada 3 promosi nih. Yang pertama ada gajian emas, mulai nabung, sama cicil emas. Jadi tetap tonton acara kita sampai akhir dan untuk Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan nih tentang acara kita pada hari ini, silakan kita memiliki fasilitas kolom chat. Jadi silakan boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat dan tenang aja bahwa nanti untuk setiap penanya akan kita berikan hadiah. Hadiahnya apa? Oke. Kita akan berikan hadiah pulsa untuk setiap penanya. Jadi nggak usah takut untuk bertanya, karena nanti kita akan berikan hadiah pulsa dan nanti Bapak Mas Rijal akan memilihkan 5 orang penanya terbaik yang akan kita berikan hadiah tabungan emas. Kalau sudah punya tabungan emas, kita akan top up-kan saldonya. Kalau belum punya, kita akan bukain tabungan emas yang baru. Oke, kemudian kita balik lagi nih untuk ngobrol ke Pak Mas Rijalnya. Nah, itu kita kan pengen ngasih insight nih Pak, pengen ngasih pandangan ke penonton di rumah bahwa ada satu hal yang tetap dan ada juga hal lain yang berubah dalam hal tren investasi emas. Nah, menurut Bapak sekarang ini ada terjadi pergeseran nilai nggak sih Pak dalam hal investasi? Apakah emas masih ngetren atau properti, tanah, kebun itu masih ngetren? Pandangan Bapak sendiri gimana Pak? kalau melihat dari perkembangan saat ini, dari sebagian yang disampaikan tadi itu, memang saat ini yang lebih ngetrennya Mm-mm. di emas. Oke, emas ya Ah, Pak ya, benar. kenapa emas sangat ngetren? Karena emas itu zero inflasi. Zero inflasi, Iya, oke. jadi emas ini mengikuti pada perkembangan Mm-mm. dunia, bagaimana gejolak dunia. Seandainya ada hal-hal yang kurang di peradaban dunia, misalnya ada kerusuhan segala macam, inflasi turun, harga emas naik. Harga emas naik. Jadi emas dia mengikuti perkembangan. Oke, benar-benar. Kalau dulu misalnya boleh kita bandingin harga bakmi atau bakso itu
masih sangat murah ya Pak, 10.000 per mangkok. Iya. Tahun berapa tuh ya, zaman-zaman saya kuliah atau SMA Ah, gitu kan. Itu bakso masih 10.000 per mangkok. iya, Sekarang coba 10.000 bisa dapat apa gitu kan. betul Jadi betul. begitu juga itu kalau kita tanam dalam bentuk uang ya Pak ya. Iya iya Makanya iya. lebih baik kita pindahkan, kita alihkan investasinya ke jenis yang lebih zero inflasi yaitu emas tadi ya Pak ya. Betul. Oke, benar-benar. Nah, menurut Bapak nih, saran kepada anak-anak muda zaman sekarang nih Pak, yang pengen investasi tapi dia belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan tetap gitu Pak. Menurut Bapak, saran untuk investasi yang cocok untuk mereka itu apa ya Pak ya? Apa tunggu punya uang banyak dulu, misalnya 10 juta, 20 juta, ratusan juta baru mulai investasi? Atau dari hal-hal yang kecil pun sebenarnya udah bisa Pak? Untuk investasi, kalau kita berbicara investasi untuk kalangan milenial, yang paling utama saat ini investasi untuk skill Oh, dirinya. Jadi investasi skill untuk pada dirinya untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, membina jaringan sosial media sebanyak mungkin dengan menggali informasi-informasi. Setelah didapatnya investasi skill terhadap dirinya, baru dia mencoba menyalurkan kepada yang lain. Salah satu yang sangat gampang dan mudah saat ini adalah berinvestasi emas. Jadi investasi emas bisa dimulai dari penghasilan yang tidak tetap. Tapi kalau seandainya berbicara kepada penghasilan ya, penghasilan itu kalau seandainya kita kategorikan penghasilan harian maupun bulanan, itu kita harus bisa membagi-bagi membagi-baginya ya Pak ya ya? dari penghasilan tersebut. Jadi kalau seandainya kita katakan penghasilannya itu 100%, itu kita bagi kepada 5 komponen. Oke, apa aja tuh Pak? Dibagi kepada 5 komponen. Misalnya dari 100%, 2,5%-nya kita sisihkan untuk apa? Zakat. Oh oke, zakat. Itu zakat. 15% kita harus bisa menyisihkan kalau seandainya ada cicilan utang. Oke, angsuran ya Pak ya? Angsuran. 50% itu untuk kebutuhan hidup. Kemudian yang 15% itu untuk investasi. Dan yang 7,5% itu untuk keinginan. Untuk intinya Gaya hidup rekreasi, lah kali ya Pak, gaya rekreasi, hidup. benar. Jadi kalau kita asumsikan penghasilan misalnya seseorang itu, kita katakanlah untuk penghasilan seorang pegawai atau upah UMR yang terkecil 2.500.000, kalau disisihkan dibagi kepada 5 komponen tersebut, untuk yang zakat itu 2,5%, itu lebih kurang 62.500, Oke. tersisihkan 387.500. Kalau yang untuk kebutuhan hidupnya 50% itu 125.000. Kemudian untuk investasi besar 25% itu lebih kurang 625.000, dan yang 7,5% itu lebih kurang 187.500. Jadi jumlahnya pas 2.500.000. Jadi komponen-komponen tersebut kita jalankan sesuai dengan maksud dan tujuannya, sehingga kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Mengelola, benar. Kita perlu banget untuk mengelola keuangan dengan baik. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang ya Pak ya. Iya. Kalaupun misalnya gaji bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semua ini bertambah, harapannya tetap gaya hidupnya itu tetap ya Pak ya. Jangan gaya hidup berubah karena gajinya lebih naik, nanti nggak akan bisa nabung. Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak. Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya boleh ngingatin kembali kalau Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, silakan kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan jawab, dan mengingatkan kembali akan ada hadiah pulsa bagi setiap penanya
Kemudian untuk 5 pertanyaan terbaik akan dipilih oleh Pak Mas Rizal nantinya, akan kita berikan hadiah tabungan emas senilai Rp100.000. Jadi ayo silakan bertanya banyak-banyak. Oke, pertanyaan saya yang berikutnya nih Pak. Ini lagi musim pandemi nih Pak. Pandemi masih ada di mana-mana di seluruh dunia, dan kalau tidak salah ya harga emas sepertinya trennya saat ini sedang turun nih ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak ini waktu yang tepat nggak sih Pak untuk memulai menabung emas, apalagi kayaknya udah turun nih, menurut Bapak bagaimana? Pada kondisi pandemi saat ini, sebenarnya untuk memulai investasi itu pertama memang terpulang kepada individunya masing-masing. Terpulang kepada individu masing-masing melihat yang saya uraikan tadi. Kalau seandainya pada saat penghasilan dapat 100%, investasi kan sudah kita sisihkan di 25%. Nah, jadi kalau seandainya kondisi pandemi ini, dan apalagi saat ini harga emas lagi turunnya, pengeluaran kita lagi ada 25% ya yang menjadi bagian kita untuk investasi. Jadi tetap di dalam kondisi pandemi seperti ini pun Bapak, Ibu-ibu, kita tetap harus berinvestasi. ya. Ini ada blog. Bila tak ada blog, tak ada di blog. Ya, astaga pinglah Tuhan. Allah mau blog Maksudnya bikin loh. Ngapain mau? Menjadi orang kata-kata ini. Kita dari mana? Ada. Makanya dulu tadi. Dan kita nggak pakai helm kami. Di mana? Di sana kita. Iya. Kenapa ya? Coba kamu ini ya. Betulnya. Ini pun. Itu ya. Jadi Hanmi mau apa? Lu pakai apa deh? Hah? Bisa tethering nggak? Soccer itu apa? Udah. Apa namanya deh? Hah? Anjingnya. Maksudnya? Apa? Dana apa aja? DL. Kita ini. Ngapa bisa dalam satu tahun? Gak mau. Alamak.
Halo? Oke, sepertinya udah masuk kembali ya. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi kita ada kendala jaringan. Berhubung memang kita ngadain acaranya di outdoor nih. Jadi ada kendala jaringan sedikit. Oke, tadi pertanyaannya. Oh, sebelum sampai ke pertanyaan, saya mau ngingetin kembali nih, sembari nonton acara kita, silakan boleh dibuka Play Store-nya atau App Store bagi yang pakai. Oke, selamat siang. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf kembali kami ucapkan bahwa terjadi kesalahan jaringan. Jadi itu yang membuat koneksi Zoom-nya terputus. Nah, kita akan kembali berbincang-bincang dengan Bapak Mas Rizal. Nah, pertanyaannya Pak, dalam kondisi yang seperti Bapak bilang tadi, di dalam kondisi pandemi corona seperti ini, kita tetap perlu untuk melakukan investasi untuk menabung. Nah, salah satunya saya dengar tadi Bapak udah cerita sedikit tentang tabungan emas di Pegadaian. Boleh share nggak Pak ya, tabungan emas di Pegadaian itu apa? Karena sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan dari kolom chat nih, ada Ibu Siti Aisyah. Pertanyaannya, saya seorang ibu rumah tangga, tidak ada penghasilan tetap, tapi saya ingin mulai investasi. Kira-kira investasi apa yang cocok untuk ibu rumah tangga seperti saya? Bapak boleh bantu jawab untuk Ibu Aisyah, Pak? Kira-kira gimana? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Siti Aisyah tadi, seperti yang dipertanyakan tadi, investasi emas adalah tabungan emas dan cicilan emas. Oke. Ya. Nah, tadi belum cicilan emas belum saya sampaikan. Iya. Untuk cicilan emas, itu adalah pembelian emas batangan yang dilaksanakan pada saat kapan calon customer tersebut melaksanakan pembelian dengan harga pada saat kapan transaksi itu dilakukan. Jadi di dalam pembelian tabungan emas itu diberikan DP minimal 15%. Selanjutnya kekurangannya itu bisa dicicil sesuai dengan kemampuan dari
Nasabah ya Pak dari ya? nasabah tersebut ingin angsuran mau berapa lama. Bisa angsuran dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 3 tahun. Oh, bisa sampai Jadi 3 tahun ya Pak ya? kita bisa memprediksi seperti investasi yang penghasilan yang kita peroleh setiap bulannya, ada sisihan investasi yang kita siapkan. Jadi dari nilai investasi tersebut kita bisa untuk melakukan pembelian emas dengan sistem cicilan. Jadi harga emas yang kita jual tersebut harga pada saat terjadi transaksi dan harganya tidak berubah sampai kapanpun walaupun terjadi ada kenaikan dan penurunan harga emas pada saat masa akad perjanjian. Perjanjian. Nah, itu tidak mempengaruhi kepada cicilan. Nah, jadi nanti setelah lunas, mudah-mudahan karena melihat dari perkembangan harga emas selalu naik dan nilai investasinya akan terus bertambah. Insya Oke, Allah. berarti Nah, saya boleh simpulkan untuk ibu rumah tangga nih yang ingin memulai untuk menabung emas atau berinvestasi emas, ada 2 produk yang bisa dipilih. Yang pertama adalah tabungan emas ya Pak. Seperti yang tadi Pak Mas Rijal sampaikan bahwa Pegadaian itu punya tabungan emas, mulai dari Rp9.000 juga sudah bisa menabung. iya. Jadi 9.000 berarti itu kira-kira 0,01 gram ya Pak ya? 0,01 Oke, jadi di gram. Pegadaian ternyata bisa beli emas loh dengan nominal 0,01 gram. Kemudian di Pegadaian juga bisa cicil emas ya Pak ya. Jadi dengan cicilan emas DP-nya tadi 15-20% ya Pak ya. Kita bisa mengangsur emas dibayar tiap bulan dan kebetulan banget nih saya mau menginfokan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melakukan transaksi cicilan emas, kita ada promo ya, 20.000 per gramnya. Kita kasih promo 20.000 per gram untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan transaksi. Caranya bagaimana? Silakan kunjungi outlet Pegadaian terdekat. Nanti sampaikan saja kepada petugas outletnya ingin angsuran emas, nanti otomatis akan kita berikan potongan sebesar 20.000 per gram. Oke, kembali saya mengingatkan kalau ada yang ingin bertanya, silakan dikirimkan lewat kolom chat. Dan ini ada dari Bapak Hendra. Bapak Hendra bertanya, Pak, dia nanya nih Pak, gimana yang lebih, investasi apa yang lebih baik? Tabungan atau cicilan emas? Menurut Bapak bagaimana? Untuk melihat tabungan dengan cicilan emas, itu ada 2 skema pembayaran yang saling berbeda. Kalau untuk tabungan emas, itu kita bisa menabung kapan saja. Nah, jumlah besar tabungannya itu mulai dari Rp9.000 untuk harga saat ini dengan nilai 0,01 gram. Jadi untuk continue menabung, berapa ada sisih uang belanjanya ditabungkan terus, tabungkan, mudah-mudahan terus nilai tabungannya terus bertambah. Tapi kalau untuk cicilan, itu pembayarannya tetap setiap bulannya dan harus dilakukan pembayaran setiap bulannya. Jadi ada 2 sisi yang berbeda. Untuk tabungan, dia menabung sesuka hatinya, sesuai dengan kemampuan dia menabung setiap hari, mau setiap minggu atau mau sekali sebulan, itu bisa langsung dia laksanakan. Dan untuk menabungnya pun banyak aplikasi kita yang bisa menyediakan sarana dalam menabung. Bisa melalui aplikasi PDS, bisa melalui kartu kredit, dan bisa langsung ke outletnya. Bahkan melalui agen pun bisa. Sementara kalau untuk cicilan, itu harus setiap bulan dibayarkan, dan media pembayarannya pun tidak mesti langsung ke outlet, tapi bisa melalui agen, melalui perbankan, itu bisa dilaksanakan. Oh, berarti sudah jauh lebih mudah ya Pak ya transaksi kita di Pegadaian. Oke, keren banget. Saya baru tahu nih infonya. Berarti untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menabung secara, maksudnya nggak diatur gitu ya Pak ya, harus sekali berapa lama, silakan memilih tabungan emas.
Karena hanya dengan Rp10.000 saja, Bapak Ibu sudah dapat menabung. Kemudian kalau ingin yang lebih disiplin, yang ingin lebih rutin, silakan memilih angsuran emas. Seperti yang tadi saya katakan bahwa akan ada promo 20.000 per gram untuk yang mengambil angsuran emasnya. Oke, Bapak kira-kira ada nggak harapan atau sarannya untuk ibu-ibu atau pekerja, karyawan, dan bahkan anak-anak muda yang masih sekolah juga terkait investasi ini, Pak? Saran untuk ibu-ibu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita di hari yang akan datang. Yang jelas ada impian-impian yang akan dicapai, maka jalan satu-satunya adalah dengan menabung. Nah, karena dengan menabung, kita tidak tahu ke depannya ada kebutuhan yang sangat harus kita penuhi dengan waktu yang tidak lama dan harus bisa dipenuhi. Jadi dengan menabung, pada saat dibutuhkan, tabungan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pada ibu-ibu kaum milenial, saat inilah yang tepatnya untuk mulai menabung. Oke, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menabung. Itu pesan dari Pak Mas Rijal. Jangan khawatir, jangan nunggu punya uang banyak dulu ya Pak ya, baru menabung di Pegadaian. Kita berikan solusi mengatasi masalah tanpa masalah. Kita ada promo gajian emas untuk yang ingin tambah saldo tabungannya. Kemudian ada promo mulai nabung untuk yang belum punya tabungan. Kemudian ada promo cicil emas. Seperti yang tadi saya bilang, ditambahkan juga 20.000 per gram. Plus ada lagi program kita Pegadaian 1% ya Pak ya? Ya. 1%. Jadi cukup banyak ya. Ada cicil emas, ada cashback 20.000 per gram, baru kemudian ada lagi 1%. Jadi silahkan jangan tunda lagi datang ke Pegadaian, mumpung harga emas lagi cukup menurun ya Pak ya, dari harga yang kemarin. Kemarin itu sudah sampai di kisaran harga 1 juta, tapi sekarang sudah mulai sedikit lebih rendah ya. Oke, Ibu Amina Siregar nih Pak. Ada yang bertanya, apakah investasi emas tahan terhadap situasi ekonomi seperti pandemi saat ini? Apakah harga emas naik atau turun? Gimana Pak? Emas adalah pilihan solusi yang sangat tepat untuk berinvestasi. Dalam kondisi apapun, kalaulah kita melihat dari sejarah perkembangannya seperti terjadi resesi pada tahun 1988. Banyak jenis usaha yang kolaps atas kejadian tersebut. Bahkan perbankan pun banyak yang kolaps. Tapi Pegadaian tetap eksis karena yang menjadi jaminan adalah emas. Emas mengikuti perkembangan pada saat itu. Terjadi pada saat itu dolar sampai 17.000, emas pun mengikuti perkembangannya. Sehingga sampai kapanpun emas tetap menjadi investasi yang sangat baik. Berarti untuk Ibu Amina Siregar sepertinya sudah cukup jelas ya Bu, bahwa ketika zaman resesi ekonomi, krisis ekonomi, emas adalah salah satunya barang investasi yang bertahan ya. Jadi jangan ragu-ragu Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan kalau memang ada uang yang ditabung ya Pak ya, di bank seperti itu. Kita tidak bilang bahwa kita tidak butuh uang, tapi kita di sini menekankan bagaimana jika uang yang tadi memang kita khususkan untuk ditabung, boleh kita gantikan jenisnya ke emas ya Pak ya. Jadi kita bukan tidak menjadi memiliki tabungan, tapi kita ganti uang itu kita pindahkan bentuknya ke emas. Kayak gitu. Dan jangan nyesel Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena acara kita udah sampai ke penghujung nih.
Jadi silahkan dikirim pertanyaannya, akan kita berikan hadiah pulsa bagi setiap penanya. Jangan sampai nyesel, nanti keburu acaranya berakhir. Saya masih nunggu nih pertanyaannya, atau kalau nggak ada, saya bacakan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir datang dari Ibu Marlina Dalimunte. Pertanyaannya, selamat siang Pak, siang. Saya mau investasi emas, tapi saya ragu ketika saya butuh uang saat harga emas sedang turun. Gimana cara mengantisipasinya? Berarti Ibu Marlina Dalimunte ini sepertinya khawatir ya, dia sudah keburu sempat nabung Pak, tapi takut harga emas itu turun, itu gimana ya? Apa ada nggak sih Pak kemungkinan harga emas naik lagi? Emas memang dalam waktu yang singkat fluktuasi harganya sangat cepat naik turunnya. Namun fluktuasi harga tersebut naik turunnya tidak begitu besar. Tapi kalau untuk jangka panjang, investasi emas sangat menguntungkan. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan tadi, pada saat ongkos naik haji di tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2020 sangat jauh berbedanya. Jadi apabila emas menurun harganya, segala kebutuhan pun ikut menurun. Jadi emas ini menyesuaikan dengan perekonomian dunia. Jadi kalau seandainya emas naik, kebutuhan pun. Oke, jadi Ibu Marlina berdasarkan yang diceritakan oleh Pak Mas Rizal tadi bahwa jangan khawatir kalau udah sempat nih menabung emas. Karena memang dalam jangka waktu yang pendek itu menabung emas tidak kembali modal ya Pak ya istilahnya. Iya. Tapi ketika misalnya kita menabungnya dalam kurun waktu yang panjang lebih lama, itu akan menghasilkan. Tenang aja, emas pasti harganya akan selalu cenderung naik. Oke, ada yang ingin disampaikan terakhir kali Pak? Karena kita udah mau selesai acaranya. Mulailah dari sekarang berinvestasi emas. Untuk berinvestasi emas itu sangat mudah. Semuanya saat ini ada di dalam genggaman. Apabila audiens mempunyai HP, semuanya bisa melakukan transaksi melalui HP Android tersebut. Bisa mendownload aplikasi PDS untuk bertransaksi emas. Bahkan dari buku tabungan tersebut pun bisa langsung digadaikan dan uangnya bisa langsung masuk ke rekening nasabah tersebut. Jadi nasabah tidak perlu untuk datang ke kantor, tapi semuanya sudah ada di genggaman. Jadi tinggal fitur-fiturnya apa yang akan dimanfaatkan. Semua fitur baik dia pembayaran angsuran, cicilan, menggadai, itu bisa langsung kita akses melalui di mana tempat kita, baik melalui dari rumah, dari kantor, di mana saja bisa. Ini tugas dari Pegadaian untuk mendekatkan kepada customer-nya. Jadi tidak perlu berjubel-jubel datang kantor, tapi manfaatkanlah aplikasinya Pegadaian Digital Service dan Pegadaian Digital Service. Oke, berarti sudah jauh lebih mudah ya Pak ya? Oke. Oke, jadi kita udah sampai nih di penghujung acara. Saya mau menarik sebuah kesimpulan nih bahwa ternyata emas itu adalah barang yang sangat relevan. Dari zaman dulu hingga zaman sekarang adalah satu barang investasi yang sangat menguntungkan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya silahkan mulai beralih ke investasi emas dan Pegadaian hadir untuk menjawab masalah tersebut. Kita sudah memiliki akses untuk dapat bertransaksi emas, baik datang ke kantor langsung atau lewat aplikasi Pegadaian Digital Service. Mengingatkan kembali bahwa ada kode promo gajian emas, mulai nabung dan cicil emas untuk setiap yang ingin bertransaksi lewat Pegadaian Digital, dan untuk setiap Bapak Ibu yang ingin bertransaksi langsung melalui outlet akan mendapatkan cashback sebesar 20.000 per gram. Jadi silakan ayo rame-rame kita datang ke Pegadaian untuk bertransaksi. Sekian sepertinya Pak, kita boleh tutup acara kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di acara ini dan terima kasih untuk Pak Mas Rizal juga.
telah memberikan waktunya. Kiranya apa yang boleh kita sampaikan secara singkat ini boleh memberikan penambahan wawasan kepada kita mengenai investasi dan secara khusus investasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.